Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Wardana dengan NIM 2261B0033 dari S1 Farmasi semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kekerasan seksual pada anak. Baik, pembahasan materi yang akan kita bahas nanti ada 5 poin. Yang pertama, pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri. Lalu yang kedua ada tindakan kekerasan seksual. Yang ketiga, faktor kerentanan akan kekerasan seksual. Yang keempat, apa aja dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual. Dan yang terakhir ada bagaimana cara mencegah kekerasan seksual. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian kekerasan seksual. Menurut WHO, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan tindakan seksual yang tidak sengaja maupun disengaja. Jadi, disengaja ataupun tidak disengaja itu sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Lalu ada menurut UNICEF 2017, kekerasan seksual anak adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Kekerasan seksual itu meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, melakukan bujukan, ajakan, atau bahkan paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual tersebut. Lalu poin yang kedua ada tindakan kekerasan seksual. Itu contohnya seperti yang pertama, pemerkosaan, lalu ada pelecehan seksual secara mental atau fisik, kayak membuat lelucon dalam konteks seksual. Ketiga ada tindakan pemaksaan untuk melakukan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, pelacuran dan eksploitasi komersial seksual. Yang poin ketiga, faktor kerentanan akan kekerasan seksual. Ini ada 3 faktor, ada faktor individu, faktor lingkungan sosial, dan faktor hubungan. Yang pertama ada faktor individu, itu meliputi seperti pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menghindari kekerasan seksual itu seperti apa. Lalu anak tersebut pernah menyaksikan kekerasan seksual dan penggunaan obat-obatan. Dua, ada faktor sosial, itu meliputi kebiasaan atau budaya yang mendukung adanya kekerasan seksual tersebut. Lalu ada kekerasan yang dilihat melalui media sosial, yang dilihat oleh anak-anak. Lalu kelemahan hukum, ekonomi, dan aturan yang tidak sesuai bahkan berbahaya untuk sifat individu seperti wanita atau anak-anak. Yang ketiga ada faktor hubungan, seperti kelemahan hubungan antara anak dan orang tua, itu juga menjadi faktor yang paling penting. Lalu ada konflik dalam keluarga, itu juga sangat berpengaruh, dan berhubungan dengan orang jahat atau pelaku kekerasan seksual tersebut. Dan juga biasanya bergabung dengan geng-geng atau komplotan yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Ada poin keempat, yaitu apa saja dampak kekerasan seksual. Dampak yang dapat kita terima yaitu dampak fisik, psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik ini seperti memar atau luka yang terjadi pada tubuh, masalah kehamilan reproduksi, dan bisa juga menimbulkan penyakit yang menular karena kekerasan seksual itu. Lalu ada dampak psikologis berupa trauma, terus trauma yang berat itu habis trauma yang berat pasca depresi, lalu kesulitan tidur itu juga bisa saja menjadi dampak dari kekerasan seksual, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol karena depresi tersebut. Lalu dampak yang ketiga ada dampak sosial, diskriminasi dari orang lain yang mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Terus ada juga pengucilan dari seseorang terhadap korban. Jadi korban akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena telah terjadi kekerasan pada dirinya. Lalu ada juga korban merasa tidak pantas ketika berada
di lingkungan bermasyarakat tersebut. Lalu poin yang kelima, bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kita bisa melakukan pendekatan. Yang pertama, kita pendekatan dulu kepada korban tersebut, seperti memberikan dukungan psikologis juga bisa, lalu memberikan pendidikan agar kita bisa mencegah tidak terjadinya kekerasan seksual itu terjadi lagi. Lalu caranya ada yang kedua, yaitu melalui pendekatan pengembangan, dengan menanamkan pendidikan anak sejak dini tentang kekerasan seksual. Lalu ada tanggapan perawatan kesehatan, seperti kita menyediakan fasilitas perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tersebut, sehingga tidak terjadi diskriminasi pada korban. Lalu yang keempat ada pencegahan sosial komunitas. Terus dan terakhir ada tanggapan hukum terhadap kekerasan seksual. Jadi kita bisa menyediakan tempat pelaporan atau aturan hukum yang lebih ketat lagi pada pelaku agar ini tidak terus terulang pada tahun ke tahunnya. Dan selesai sudah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.